butuh referensi yang baru-baru sama suami gue yang secara anak sekarang. Oke. Kan gue nikah sama Brandon. Itu dia. Hai. Konsultasi skena. Butuh dong, ini gue butuh banget. Butuh. Ade mau? Iya, Ade. Teteh. Kan ceritanya abang-abangan. Gue butuh dong bang. Oh butuh. Butuh. Oke. Soalnya kan gue kan anak kemarin ya. Oke. Jadi gue butuh update supaya kelihatan anak sekarang. Anak sekarang. Anak skena nyebutnya. Ya skena dokena kagak ngapain-ngapain lah. Kagak. Oke, yang pertama jangan lupa duduk Vincent dulu. Oh, jepit. Iya, biar kok kayak kelihatannya berwawasan gitu. Kalau gitu. Benar. Oh, duduk Vincent, oke. Terus tatunya tuh kegedean, harus tato kecil-kecil. Oh, yang acak-acakan gitu ya, Acak-acak asal macem-macem. tempel, bener. Nggak perlu ada filosofinya. Itu. Sebelah situ apa? Tompet. Itu sih tato tanda lahir, nyebutnya tanda lahir. Oke. Yeah. Sepatu Dokmar. Aduh, tapi jangan yang Lovers, karyawan SCBD lu. Yang 1460. Gue beli diskonan ini lumayan. Diskonan, iya. Pink ya, nice. Oh, terus itu kaos kakinya apa? Kaos kakinya senemunya aja punya suami. Senemunya ya, oke. Kita sekarang kaos polos. Polos kaos atau kaki. nggak pakai kaos kaki gitu ya? Benar, biar kelihatan mata kaki. Oh gitu, Kalau tapi kelihatan mata Najwa lecet-lecet. kan agak susah. Lu gimana nih? Gue bingung. Bingung kenapa? Kayaknya lu berdua aja deh. Sih, jangan gitu dong, Felix. Iya, lu Ini pakai kaos band. entertainment, kebutuhan entertainment nih. Gue malu kalau di depan. Jangan gitu dong, waktunya kan jalan terus. Nah, bener. Iya. Sebutkan. Oke, gue gak malu. Iya. Lu pakai kaos White Shoes, lu sebutkan 3 lagu White Shoes. Gak tahu. Taunya apa Baru dong? nemu ya udah kasih wardrobe tapi di atas. Pun, lu harus tak. Baju lu ngeprint sendiri ya? Ah? Bagus juga nih DIY. Sa- Bingung balikinnya gimana kan? Salah konsultan nih gua nih. Gua harusnya gak gawe di sini nih hari ini nih. Gua harusnya ke tempat orang-orang yang poser doang nih. Ketemu abang-abang. Iya ini gua, sorry gua The Cardigans emang gua gak tahu. Cuman The Car Free Day kan gue tiap minggu. Lu tau sendiri kan, gue suka Samori. Iya, bener. Car Free Day tapi Samori ya? Iya, sekali ya. Jadi bisa masuk lewat itu tuh Mas Mansur masuk sebelahan. Mas Mansur, bener. Makannya enak. Makannya enak. Oh, kamu itu tipikal yang joggingnya 5 menit, makannya banyak. Oke, next gimana? Itu dia. Ya, sepatu lu asik sih ya. Taman Puring. Aduh, Gak ada S-nya belakangnya. Asik doang. Ada belakangnya N-I-N, asikin. Asikin. Oh iya. Yang nonton tahu gue gak nyaman nih ada dibalikin sama entertainer. Aduh, benar. Kayak teman gue tuh. Berat ya tuntutan dunia entertainment ya? Ya, begitulah. Cuman kita harus dituntut. Enggak lah. Oke. Iya, pernah beli ini? Ke belakang Avanza? Hah? Yang tulisannya Aiger. 70.000 gitu. Jadi kita tuh harus inilah peka lah terhadap namanya kan dunia sekarang kan. Fashion berubah, musik berubah, istilah juga berubah, ya kan? Kayak bayangin kata scene yaitu skena itu sekarang lagi rame banget. Iya gak? Nah, sambil lu mikir gue kenalin dulu nih. Kenalin dulu orang-orang yang ibaratnya ini kata sesepuh lah kita bilang. Karena dia emang sesepuh umurnya gak lama lagi kan. Jangan gila ya. Enggak terlalu inilah. Yang legenda. Nah. Kota. Aduh, wisata. Benar. Kita di sebelah gua sudah kedatangan Felix Das. Hai, saya Felix. Ya, beliau biasa dikenal sebagai pengarsip musik, ya kan, dan emang terjun ke ekosistemnya dan punya banyak kenalan teman-teman yang memang terjun di skena musik. Bener? Enggak, gue cuma tukang WhatsApp. Tukang WhatsApp? Oh. Salah risetnya tuh. Salah risetnya. Tolong dong. Gue tukang WhatsApp profesional. Tukang WhatsApp profesional. Oh, lu berarti suka WhatsApp-WhatsAppin orang? Kalau WhatsApp ada apa tadi perwaktuannya gimana tadi? Apanya? Iya waktunya. Ada waktunya. Ini istilahnya bagus nih hari ini. Gue belajar sesuatu dari Sophie Popia. Karena gak ada yang bisa dipelajari lagi. Cuma itu doang dari gue. Itu dia. Nah, cuman di sebelah gue ada Poppy Sophia.
Masa sih? Siapa tak kenal dia? Tepuk tangan. Makasih loh, itu suami gue yang mulain tepuk tangan. Mulai tepuk tangan. Selain Sofia, dia ini juga soft skillnya banyak. Makasih loh. Apa? Apa? Dirt entusias, dirt bike. Dirt entusias. Iya, dirt bike entusias. Kotor-kotoran. Iya. Benar. Itu aku suka. Nyuci sendiri apa suami? Apanya? Kalau habis baju-bajunya. Oh kalau itu kita ke steam dulu. Oh jadi, iya. Biasanya steam motor, Okay. steam badan dulu semuanya kayak dilunturin. Baru orang rumah yang nyuci. Orang rumah yang nyuci. Tapi ini fun fact. Kalau nggak sama mas suami, Teh Popi ini kemana-mana sendiri. Ya iya. Naik motor kan. Gimana manusia biasa aja kali sendiri enggak ya? Apa? Iya gak sih? Emang manusia kalau di mana-mana Tapi diantar motoran. spesial. Oh oke. Motoran. Sorry. Bayangin dari Tangsel dia ke Jaksel. Gila. Ngelewatin berapa coffee shop industrial dia untuk nyampe ke tempat podcast. Waktu itu ya? Waktu itu. Sekarang disetirin. cakep. Sekarang cakep disetirin. Tapi pas waktu ketemu lu, waktu itu kan gue bulu kan. Benar, makanya kita bawa sabun cuci muka. Benar. Juga kita tag podcast waktu itu pakai filter kok. Iya. Jadi aman. Oh iya. Oke. Nah, jadi kita ini sekarang mau bahas tentang yang lagi rame soal perskenaan. Gitu. Tapi sebelum itu gua mau info ke teman-teman. Jangan lupa follow Instagram kita di @emilyspot, Spotify dan Noise di Emily Podcast. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita di Emily Spot. Bicara soal musik, teman-teman Emily Spot lagi bakal ngadain 90s Festival tanggal 12 sampai 13 Agustus di Gambir Expo Kemayoran. Yoi, jadi ini buat para milenial pasti datang. Soalnya bakal ada konser terakhirnya Mr. Big. Ya. Dan juga The Legend. Udah kaya. Udah kaya. Udah cukup ya. Udah cukup lah ya. Apa cuman gimmick? Enggak lah ya. Enggak tahu ya saya. Benar. Mr. Big yang mana sih? Itu loh Tuan Besar yang itu. Beda, jangan ditranslate doang dong. Iya, Oke. Mr. Big, tau kan? Saya tahu ya. Terus The Cardigans. Yang gue pakai ini, yang saya juga perempuan suka pakai sendiri. kardigan. Yang ketahuan ngeprint sendiri. Bagus sih, tapi bukan ngeprint sendiri sebenarnya. Ini lebih ke fansmade. DIY kan tadi gue bilang. Fansmade, sorry ya. Oh beda. Beda dia. Banyak ya ini. 85.000. Itu istilahnya fansmade. Kayak negara banyak istilahnya. Iya. Pernah dong ke 19 Festival? Gue datang sebelum pandemi. Oke. Lu yang singelong pas Project Pop? Ingatlah hari ini kan biasanya sama teman-teman bertiga storyan gitu. Duh, ada cerita sih tapi terlalu personal, janganlah. Oh, tipis lah. Ayolah. Jadi kamera. Oh. Lumayan honornya waktu itu narik. Jadi kamera. Jadi kamera. Ya gak apa-apa dong. Bukan kameramen, pulang dari situ gue jadi bisa beli kamera. Keren. Oke lah. Kalau Teh Popi? Apa? Belum, makanya nanti kalau emang diundang tapi lu pasti bisa kali bonjosannya. Apa? Tiket. Ya. Tergantung malam ini ya. Kita lihat. Ntar pokoknya kita jangan lupa DM-an. Iya. Kelar acara ini kita jangan keluar grup WhatsApp. Pokoknya keep kontak ya. Kenapa? Enggak, gue bisa beli sendiri. Oh bisa beli sendiri. Tapi emang kalau musik gitu jarang lu Teh. Datang ke acara musik. Jujur semenjak gue nikah, berumah tangga, kayaknya musik gue untuk bersosialisasi, apalagi kayak di acara musik itu gue tidak ya. Berarti bisa dibilang itu efek buruk dari pernikahan. Salah satunya itu, gue tidak bisa enjoy diri gue lagi. Gitu. Ke acara musik ya. Iya. Ntar gue. Kenapa? Saya nggak jadi deh gitu udah. Ganti. Gue mengubah skrip ya begini enggak kan? Enggak maksud gue ngontak pacar gue dulu. Gue udah mesen sup soalnya kan. Buat tahun depan rencananya. Cuman gue jangan masa nikahan gue bentrok sama tahun politik. Nah tapi kalau misalnya sebelumnya kita bahas lebih lanjut dengan Mas Felix. Kita udah
Gak usah manggil Mas. Sorry. Iya, gimana sih? Bang. Dimas Felix bukan nama. Ngeles. Bagus juga. Felix dan Teh Poppy kita. Poppy aja. Poppy aja. Iya, gak apa-apa. Aman kalau dapat approve mah gue aman. Gue males mama fans Teh. Lo tuh kan sebagai pewawancara lo harus menciptakan kesetaraan. Oke, gender ya. Oke. Siap. Boleh juga ya. Nah, narsum-rese gini boleh juga ya. Nice. Nah, kita udah nanyain ke para warga mengenai skena-skenaan ini. Sebelumnya kita tonton dulu. Dari mana lo kenal kata skena? Pertama sih dari TikTok. Lewat FYP TikTok. Dari TikTok sih, komen TikTok gitu. Dari 1 sampai 5, berapa rating fashion style anak skena? Mungkin 5 ya, karena bagus banget, unik gitu. Punya ciri khas tertentu. 4 lah ya. Kalau cocok ya mungkin di 4,5 kali ya. Sampai 5 sih sebenarnya 5 ya. Cuman as long as gak norak, keren sih. Gimana kalau pacar lo tiba-tiba jadi anak skena? Kalau menurut saya sih, selagi saya nyaman sih ya gak apa-apa ya. Gak apa sih sebenarnya. Ya gak apa-apa sih, karena outfitnya bagus-bagus gitu. Tahu batasan aja sih mungkin. Menurut gue oke aja sih, malah gue yang ikutan gitu jadi anak skena. Pernah gak diciduk polisi skena? Gak pernah. Penampilan aku gak skena banget, jadi kayak gak akan mungkin keciduk sih. Gak pernah sama sekali. Menurut lo, kenapa skena akhirnya jadi viral? Mungkin karena banyak orang yang gak suka ya, terus jadi di-up. Karena menurut saya outfitnya yang nyentrik gitu ya, kayak item-item gotik. Media sosial sih yang benar-benar platform luar biasa menjadi itu viral. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut kalian kenapa skena itu viral? Nah, buat Poppy. Coba Felix dulu. Felix dulu. Boleh. Enak ya ngelemparnya. Iya, gak apa-apa dong. Benar. Service over. Kenapa ya? Banyak orang gak ada kerjaan kali ya. Kurang kegiatan kayaknya mikirin begituan. Iya. Gak tahu juga tapi. Tapi sebenarnya. Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue. Lebih ke itu sih. Apa namanya. Ini tren jujur gue baru tahu itu gara-gara 6 bulan lalu tuh. Ada seorang content creator lah. Dia nge-state orang yang pakai kaos Metallica. Gitu. Terus kata dia kayak. Ya mungkin bagi dia stereotip yang pakai kaos Metallica ini kayak masih bocil Gen Z gitu. Yang kayak ya paling 17. Nah dia mikir kayak. Anjir ini emang tahu Metallica? Dia udah lahir udah apa gitu. Jadi dia nge-state kayak. Sebutkan 3 lagu Metallica, tahu nggak gitu? Terus rame. Nah banyak itu perdebatan kayak ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro kayak, ya iyalah harusnya lu tahu dong minimal berapa lagu Metallica, jangan asal make. Nah ada juga yang kontra kayak, ya terserah gua mau make apa enggak. Karena kan seni itu bukan musiknya doang yang gua apresiasi. Ada artworknya gitu kan. Nah menurut kalian gimana? Menurut Poppy deh. Aku? Iya. Pakai kaos band lumayan sering gak atau pernah? Aku ada sih beberapa kaos band ya. Maksudnya itu teman-teman juga yang di Bandung. Yang aku punya Dead Squad juga. Dead Squad. Terus aku punya apa lagi ya? Fagetos. Emang ada kaosnya? Merpati. Gak pernah dia punya. Tolong dong Fagetos dong. Jadi tampang-tampang gue pakai kaos itu Fagetos. keren malah keren. Iya emang keren ya. Gue malah cari kaos Wali. Kaos Wali yang font hijau doang tuh. Wali tuh rame loh. Rame bener. Lu bikin dong fansmate-nya. Masa jalan menuju Roma kan. Kalau di Cardigans sih gue bikin fansmate kan aman nih. Mas Apoy kayaknya deket dah. Masih Jakarta juga disamperin nih gue nih. Kapan gue bikin ginian? Dead Squad apalagi? Bandung-Bandungan ya berarti ya? Ada Burger Kill. Burger Kill aku ada gak ya? Aku lupa ya. Apa lebih ke Lawless? Burger itu ya. Oke ya. Apalagi ya aku teh. Ramones aku punya. Ramones, oke. Terus sebenarnya sih dulu punya kaosnya No Effect. Oke. Karena emang aku suka banget. Terus aku suka apalagi ya. Tapi kaosnya udah gak ada itu ya. Udah berani ngasih kaos band ke orang lain tuh tandanya lu. Ya kayaknya gue udah gak cocok dengerin musik lagi gitu lah. Gue sempat ada di fase itu gitu. Dikasih ke orang. Dikasihin ke orang gitu. Terus apalagi yang gue punya ya? Ngerasa apa? Ngerasa kayak gue udah gak pantas pakai kaos band gitu ya. Iya kayaknya. Padahal everlasting sih menurut gue. Makasih loh. Iya enggak maksud gue. Pantas. Apanya kaos bandnya apa dianya? Ya dua-duanya. Kaos band tuh dipakai umuran berapa aja. Oke banget menurut gue. Apalagi lu teh. Temen lu Gen Z semua kan. Gue kayak kok tuan temennya gitu.
Terlalu banyak ini teman-temannya begadang kan. Kalau lu kan hidup sehat banget, gue tahu. Belakangan ini udah berapa tahun lah gue udah beneran. Bener. Budidaya monstera masih? Monstera enggak juga ya. Enggak segitunya ya. Sorry. Udah enggak. Ya paling kenapa gue bisa sampai kayak enggak datang ke konser, terus kayak udah enggak mikirin yang lebih baju band dan musik yang masih gue dengerin aja itu musik playlist lama gitu. Kecuali gue ada misalkan suami gue dengerin Com, kan manggil gue Oncom kan. Oncom. Iya. Oke, thank you. Com. Boleh juga. Boleh nih, lumayan nih. Com dengerin nih, ini ada musik baru yang tadi Blue House. Iya, itu aku denger musik-musik yang lain kayak Kurosuke atau apa tuh dari Oki, dari suami aku sampai kayak Boy Pablo aja itu aku denger. Dan jadi lagu pacaran kita itu tuh karena dia gitu. Jadi gue setelah ada fase dimana gue kayak gak mau berkembang musik gue kayaknya. Gue pengen kayak udahlah gue kayak gak mau denger referensi lain kayak gitu sih. Tapi belakangan ini gue berusaha membuka diri. Membuka diri, berarti lu bukan Boy Pablo doang ya? Boy William juga. Bukan lah, itu YouTube-nya ya. Ada lagunya, bener. Emang dia bikin lagu juga? Ada kalau puter pakai YouTube musik bisa jadi musik. musik dia, bener. Tapi emang banyak gak sih Lex? Yang kayak orang itu yang kayak itu dia pride masa kejayaannya doang tuh. Kayak wah enakan musik tahun 90-an. Apaan sih musik ini? Kalau lu gimana tuh? Soalnya lagi ini juga tuh sempat rame juga tuh. Kayak dia bilang kayak era yang paling bagus ya era milenial musiknya gitu-gitu. Apa ya kalau kayak gitu sih gue suka ngobrol beberapa temen yang kayak gitu tuh kategorinya dinosaurus. Gimana tuh? OTW punah. OTW punah. Suka gue tuh. OTW punah. Gila hari gini kayak masa-masa lu masih ngeliatnya masa lalu mulu sih. Iya. Duh gue jahat banget kali ini. Aman tapi gak apa-apa sih. Aman. Soalnya banyak banget. Kayak maksudnya kan sekarang kayak scene independen di Indonesia mungkin umurnya udah 30 tahunan kali ya. Kan kalau yang dulu dia umur 20 berarti kan sekarang yang paling tua rata-ratanya 50-an gitu ya. Itu tuh udah mulai ngebentuk juga. Pokoknya ya kalau gue pribadi sih ketika ada yang ngomong zaman gue dulu, itu udah sip. Itu dia kayak kalau bisa segera diudahin gimana cara bicaranya karena ya gitu deh. Iya kayak ada kayak ada gitu orang datang. Wah waktu abang sih nggak kayak gini nih. Cuy gitu. Bahas masa dulu. Pengen langsung ya halo gimana? Gitu bener. Waktu Amer masih goceng deh gini nih ceritanya kayak jauh banget tuh goceng. Sebenarnya nggak kayak gitu harusnya menikmati musik gitu. Waktu Amer belinya sembunyi-sembunyi. Itu deh wah. Iya. Tapi lu nggak kayak gitu berarti ya? Nggak kayak ya gue sorry misalnya kita kalau nyebut ya gue mah musik gue berhenti di Dewa, musiknya sekarang gue enggak misalnya gitu. Lu nggak kayak gitu? Nggak tahu lah, kayak lu ngelakuin apa yang lo suka aja sih nggak sih sebenarnya? Oke. Kayak kalau lu mau dengerin, bener. cari tahu. Benar. Nah kalau misalnya referensi musik lu yang sekarang banget nih, apa kira-kira yang lagi lu dengar gitu? Gue lagi suka sama band dari Jakarta namanya Morgan Soul. Terus gue lagi suka banget Swallow. Apalagi ya? Wet Chorus? Enggak masuk gue. Nun Radar? Bagus sih tapi gak masuk aja. Maksudnya selera. Benar. Kayak itu salah satu yang kalau gue pribadi sih gue lagi terus-terusan berusaha memperkenalkan kultur kritik gitu. Jadi kalau lo kayak tadi lo bilang kan misalnya White Chorus gimana gue gak masuk. Tapi bukan berarti personal loh karyanya. Jadi emang kita kan katro ya. Kadang-kadang termasuk gue gak membuat itu, tapi kita katrok kayak kalau lo ngomong jelek tuh ketika berbasis karya sah-sah aja. Oke. Kayak misalnya lu bilang joke lo yang itu gak masuk. Iya benar. Biasa kan gitu. Iya. Ntar gue bilang keluarga gue ketawa kok gitu doang. Pulangnya udah dijemput suami sama. Dia mencium bahaya nih. Bagus nih. Iya benar. Oke. Skrip. Nah itu ya. Kalau gue gampang trigger. Iya. Gak apa-apa. Gue juga kan gue butuh diedukasi. Benar. Seperti yang dibilang kan gue anak kemarin. Iya. Apa? Sama dia aja kalau edukasi. Jangan gitu Felix dong. bilang tadi gitu selera sih. kan. Iya. Musik itu gak ada yang jelek, gak ada yang bagus. Nah kecuali nanti 75. Nah tapi gue anaknya fisik.
Fisik, oh iya. Takutnya tendang gitu ya. Tadi udah gebok berapa kali? 2 kali ya? Kasian kalau di sebelah lu komeng tuh. Ngelawang abis. Anjing lumpuh nih gue abis ini nih. Dipukulin mulu. Soalnya dia lebih rese. Lu gak seantusiasme itu berarti terhadap gigs ya? Jujur kemarin-kemarin sempet enggak. Tapi karena emang ada band favorit ya. Gue mau tidak mau harus keluar dari rumah gitu aja. Oke, itu ya festival yang kemarin? Iya, betul. True. Oh berarti lu kan itu dia 3 hari. Lu hanya datang di hari pertama. The Strokes-nya doang. Iya betul. Oke. Hari kedua, hari ketiga sebenarnya kan gue baru balik dari Itali kan. Oke, thank you di Bolt Italinya. Ini normal tahu orang baru balik dari mana kan sama aja kayak baru balik dari Cirebon gitu. Iya. Iya gue kemarin main Cicahem juga sama. Gue keringatin kan habis dari Singkawang. Oh sih. Iya. Makan babi gak? Wah jelas dong. Babinya ya. Sama terus. Iya jadinya. Oke, dari Itali. Jadi gue ngerasa waktu gue berharga banget di rumah kan untuk spend sama anak gue gitu kan. Cuma kayak jeda 1 hari doang itu ada festival. Jadi gue ngerasa gue mau masih jet lag atau gue masih kayak gue butuh kasih perhatian penuh buat anak gue. Tapi ini pengecualian gue bilang. Gue harus keluar gue bilang. Walaupun saat itu gue lagi gak mau bicara sama banyak orang. Gak mau ngelihat banyak orang. Jadi gue pengennya pakai kacamata hitam sampai malam. Wow. Cuma kata suami gue kayak orang stres. Jadi dia lagi. Bukan. Harusnya kalau lu gak mau dikenalin orang, nonton konsernya pakai APD. Orang juga takut kan, aduh kayaknya masih positif deh dia gitu. Jadi lu gak akan malah ciptain space ya. Iya, ciptain space dulu sendiri gitu. Woi karakter Among Us nih gitu kan. Jadi kalau kacamata hitam mah, wah Poppy nih. Lu mah well known banget ketahuan kalau lu. Harus itu. Bagus nih joknya. Gue ketawanya sampai kayak kelak-kelakan. Iya. Oh segitunya ya. Nah kalau misalnya lu, Vel, menurut lu apa tanggapan lu? Awkward ya? Iya mana konsisten dong. Gimana sih? Lix atau Vel? Vel apa Lix? Ya Daas nih. Lu maksudnya biar orang Felix Daas gitu kan. Gue Sasar Silalahi dipanggil Lala juga gak apa-apa. Aman aja gue mah bebas. Ya gak Sob? Bener kan? Masuk Sob masuk ya. Iya bener. Apa tanggapan lo buat anak-anak sekarang gitu yang menjadikan musik tadi malah sebagai lifestyle. Kalau Poppy tadi kan kayak ya emang gue mau datang ke yang gue suka. Nah ini lifestyle jadi kayak sekali seminggu gak story rigging panggung itu kayak kurang gitu. Anak zaman sekarang ya gak sih kayak story pakai gelang festival. Tapi gelang, FOMO gak sih menurut lo? Gelang festival copot lah bau keringat. Iya. Apalagi yang 3 hari gitu ya. Teman saya 6 bulan Dustin Tiffany. Ditaruh dia sini. Bau banget. Lu kebayang gak kalau pasangan lo ya begitu? Iya. Males gak sih? Kayak pegang tangannya tiba-tiba ada. Setuju gue. Sama tolong buat IO tuh gelang festival digantilah sekali sehari. Kan kita pakai buat 3 hari tuh. Iya. Gue mandi gini doang nih gini. Biar gak ini kan nanti gak, pas demek nanti gak bisa masuk gue. Tolong ya ini dicatat ya gitu. Menurut lu gimana tuh? Apa tadi pertanyaan? Sudah menjadi lifestyle. Paling males tuh wawancara gitu. Apa tadi pertanyaan? Sudah jadi lifestyle dan menurut lu FOMO doang gak sih? Kayak sih biasa aja zaman dari waktu ke waktu juga gig musik mah selalu ada nggak sih? Oke. Ya biasa aja kayak sekarang kita hidup di Jakarta yang tiap hari mungkin ada acara gitu. Oke. Tapi setuju nggak lu wave-nya itu gede banget setelah after pandemi? Iya ya kayak orang kayak there's no tomorrow aja. Bener. Gitu. Padahal dulu sebelum pandemi ya juga banyak loh. Ada di Mall Kuningan, di Bogor, di mana segala. Tapi sekarang after pandemi mungkin orang ya tanda kutip kayak ya balas dendam kali ya? Balas dendam. Ya gak apa-apa juga. Kita kayak lepas kandang gitu kan. Bener. Lepas kandang. Yang kasihan Siapa? IO yang FOMO. Bikin festival. Kok gue gak laku yang kayak gitu ya? Iya. Karena udah kebanyakan gak sih? Asem kan. Sampai ada ya banyak lah di Jogja yang ternyata gak jadi. Karena penjualan tiketnya gak nutup. Gitu. Jadi kayak menurut lu fenomena ini bakal ya tetap seperti ini atau ya nanti kayak
berjalannya waktu ya memang yang orang-orang yang udah terbiasa aja nih menggelar event seperti ini yang bakal bertahan. Tapi lo kenapa dengerin musik in the very first place? Kalau gue balikin. Lo kenapa mendengarkan musik? Gue kenapa mendengarkan musik? Jujur gue ini fun fact-nya. Gue dari lahir gue dengerin musik dari ibu gue. Jadi pas gue di kandungan udah terbiasa mendengar Kenny G. Oke. Ebit GAD dan juga Dul Jelani. Jadi belum dong. Belum ya? Belum lahir ya? Dia tapi musisi kan? Awang-awang iya. Musisi bener. Ini orang tua. Kalau gue jujur orang tua gue dulu punya coffee shop juga. Jadi emang bapak gue main gitar. Jadi udah terbiasa mendengarkan itu radio gitu. Ala kita gak mungkin gak bisa main gitar. Itu bener. Iya kan? Lu halak kita juga? Enggak. Oh enggak. Nah jadi gue dari lingkungan. Dari orang tua jujur aja. Nah kalau lu pribadi? Iya. Terus masih suka datang ke pertunjukan. Kan tadi katanya briefnya 3 arah. Jadi kita boleh nanya ke lu. Gak apa-apa. Aman aja. Gak ada kacang ya. Jadi kan gue bisa memperhatikan mereka. Enak deh nyemil. Maksudnya kebutuhan nonton musik kan. Kebutuhan ngedengerin musik sebenarnya salah satu yang purba gak sih? Di orang. Kayak selalu ada gak sih? Kayak lo di mobil. Atau di perjalanan pakai earphone. Dengerin pakai stereo set. Selalu ada musik kan. Jadi selama ada kebutuhannya sih pasti ya wajar-wajar aja gak sih? Oke. Datang ke pertunjukan terus nonton atau beli kaos gitu sekarang. Sekarang beli rilisan fisik sedih sih ya. Tapi iya benar. Tapi that's kan another story. Cuman maksudnya orang jadi bisa beli kaos. Beli kaos. Kan kayak gitu kan sebenarnya, kayak lo suka, lo ingin mengasosiasikan. Suka kan bisa macam-macam, bisa suka musiknya kayak tadi lo bilang, suka desainnya, suka modelnya dan lain sebagainya. Jadi ya kebutuhannya ada, kenapa enggak? Oke, berarti sebenarnya untuk wave-nya sebentar itu, ada teh lalat. Aduh. Makan coba. Aduh, jangan dong. Udah garing. Next. Iya. Pegangan, napas. Udah? Tahu aja lo flank aku physical touch. Enggak dong. Ya jadi menurut lo gitu ya. Jadi kayak musik itu gak ada yang baru lagi di dunia ini. Kita aja ngerame-ramein. Nothing new under the sun. Kita aja heboh. Oke. Sebenarnya sah-sah aja sih yang dapat kebahagiaan, yang dapat keuntungan, yang dapat keceriaan. Lagi pula terakhir gue datang yang festival kemarin. The Fest sebutnya nggak boleh kan? Nggak boleh. Oke. The Fest. Itu baju-bajunya luar biasa loh anak-anak sekarang itu. Ini tadi kita ngobrol nih. Gue tuh sampai kayak, kan kemarin gue datang dalam kondisi yang moodnya yang standar lah ya. Oke. Moodnya oke, mood gue lagi gak stabil-stabil banget, tapi gue harus nonton. Oke. Jadi gue cuma pakai kaos, pakai jeans. Oke. Standar banget penampilan gue. Dan gue ngelihat anak-anak yang datang di situ tuh kayak berbahagia, pesta pora di situ, berani pokoknya kayak explore. Dress to kill banget ya. Itu bahagia banget gue ngelihat mereka yang kayak, gue apalah ini sederhana banget, pengen gue robek-robek gitu, langsung pengen gue ikat gitu kan, tapi ya maksudnya kayak lebih bebas gitu loh. Oke. Untung gak disamperin, Kak toilet di mana? Dikira orang krunya. Penjaga toilet. Penjaga toilet. Tapi emang apalagi yang di The Fest itu ya, kayak dari dulu gue juga suka memperhatikan, emang well dressed banget mereka, pakai ornamen-ornamen di muka. Ada yang face painting. Sampai kayak rambut-rambut palsu juga dipakai. Boots yang gak wajar juga dipakai. Pakai bustier doang. Oke. Oh indah. Ngebayangin jalannya capek ya. Ini kalau seharian buset nih rasanya kayak apa ya. Benar-benar. Lagi gitu. Iya lagi. Udah gitu ada yang kayak wow tebal-tebal kayak ini Jakarta bukan Massachusetts gitu, maksudnya kayak tapi nggak apa-apa, sah-sah aja. Nggak apa-apa. Beauty Spain. Pengen sauna. Oke, beauty itu katanya. Beauty is pain katanya ya. Tapi untuk nonton Barbie gue nggak mau pakai baju pink ya, tolong ya. Gitu. Karena udah nonton? Belum gue. Gue juga belum. Lebih ke Oppenheimer. Enggak, gue emang belum sempet waktu ke bioskop aja. Belum sempet. Iyalah masih jet lag lah habis dari bukan masalah jet lag. Rumah tangga. Oh iya benar. Keran di rumah rusak mungkin. Iya. Gitu. Benar, karena pekerjaan kakak ini kan banyak kan. Aktris, ibu rumah tangga, sama San Mori.
Masih ya? Masih. Iya. Untung gue gak dimarahin tuh kelar dari situ ya. Oke. Nah, kalau lu emang dari dulu juga kayak gitu gak? Dulu kan ada musik yang underground, kayak misal di Rossi gitu-gitu. Lu emang dari dulu nggak suka main ke acara Rossi Silalahi? Beda. Oh beda. Itu Rosiana. Oke. Itu Valentino. Sempet sih gue datang beberapa kali. Cuma gue tuh bukan tipikal orang yang kayak tampil gue suka. Gue tuh lebih suka kayak, maksudnya gue kalau pengen tahu musiknya gue dengerin kayak di YouTube gitu. Cuma kalau gue lebih kayak, gue sebenarnya introvert, cuma tampang doang ekstrovert. Tapi sebenarnya gue lebih kayak, gue lebih sering menghindari keramaian. Sebenarnya gitu. Oke. Cuma nggak kelihatan ya? Enggak sih. Berarti acting gue yes. Berarti kita gampang nih Vel, misalnya datang Poppy di acara festival musik kan kayak, wih ada campaign apa nih gitu. Enggak, kemarin gue gak ada campaign sama sekali. Aman ya. Ketahuan lagi narik ya. Ketahuan lagi narik nih. Ketahuan lo. Harus band yang gue suka ya. Harus band yang suka. Apa band yang lu suka? The Strokes, terus apa lagi? Sebenarnya gue Julian Casablancas-nya gue suka banget. Gue suka banget. Terus gue suka The Cooks. Gue suka Mom. Gue suka Mom lagi. Iya, gue suka banget itu, tapi udah lama banget ya. Gue suka Ladytron. Gue suka Figurin. Gue suka banyak musik yang kayak gue stuck di situ gitu. Maksudnya makanya kenapa gue butuh referensi yang baru-baru sama suami gue yang secara anak sekarang. Kan gue nikah sama Brondong. Itu dia. Benar. Brondong gue ya. Brondong, iya. Berarti lo harus ngobrol juga soal Hone gitu-gitu kan yang sekarang banget. Iya, itu gue harus beneran menggali lagi. Gue dengerin lagi, gue menikmati lagi yang kayak, anjir musik sekarang segini atau enggak enak apa gitu. Iya. Iya kan lu dengerin musik emang enggak gitu? Gua tergantung yang lewat di FYP gue aja sih. Karena jujur ya, teman gue ada yang musisi juga. Jadi ya awalnya skeptis soal aplikasi itu. Terus kebantu banget dengan adanya si TikTok itu. Menurut lu gimana ya? Tren yang dibikin oleh TikTok itu. Gak bisa ngelawan, gak perlu ya. Bukan bisa, gak perlu juga sih ngelawan tren ya. Kan tren selalu datang dan pergi gak sih? Iya. Jadi ya lemesin aja lah. Ngapain sih semua dipikirin? Jalanin aja. Jalanin aja ya. Ikutin aja ya. Biar gak jadi dinosaurus. Benar. Itu gue suka loh. Gue gak mau jadi dinosaurus. Makanya gue dengerin suami gue. Dengerin suami gue. Dengerin referensi dari suami gue. Iya, betul. Iya. Lu main ini juga aplikasi itu gak? Punya, tapi emang untuk pekerjaan. Gitu, jadi kayak gue kasih makan juga. Gitu. Tapi suka ngikutin ya tren yang di TikTok kayak gitu. Kayak misalnya The Adams yang timur tuh untuk kapal-kapalan gitu-gitu. Terus zamannya Pamungkas yang To The Bone gitu-gitu. Sama terakhir itu Komang. Tahu gak? Gue yang Komang gak tahu. Gue gak tahu. Jangan pura-pura Jangan pura-pura. Beneran. Gue tuh jangan mantau lu. Lu aja tadi di kamar. Dan apabila ya elah. Itu. Iya. Kan jujur. Jujur. Nah itu tren-tren. Menurut gue musik itu beda-beda deh. Bisa jadi sekali sebulan tuh beda lagi. Bener. Gak ngikutin. Sebenarnya kalau kan gini loh, gue kan kerjaan etalase gue kan salah satunya Instagram. Bener. Terus ada TikTok juga ya untuk kayak output pekerjaan juga kan. Jadi gue sama suami gue sama tim gue juga itu kayak ya maklum ya namanya kerjaannya di situ kan. Jadi ngulik nih misalnya kalau kita mau posting, lihat yang lagi trending lagunya apa gitu kan. Cuma menurut gue kayak nggak masalah juga ya kita ngikutin untuk tren lagu karena memang itu bisa nge-wave juga dan bisa bagus atau kayak bagusin konten kita juga menurut gue gitu. Betul. Soalnya awal-awal gue pas waktu ada Reels itu tuh gue kayak nyanyi banget. Bukan nyanyi banget kayak gue pengen tuh lagunya ini yang kayak sok-sok pas dengan mood gue. Gue suka bandnya juga. Tapi semakin kesini gue jadi kayak udah gak apa-apa ikut aja yang ada panahnya ke atas. Gitu. Bener. Itu selama lagunya kayak gak maksudnya kayak mengandung sara atau yang apa yang basic kayak gitu. Gue masih jalan-jalan aja.
tadi gue menutup diri, tapi sekarang justru nggak masalah. Nggak masalah. Oh lu dulu tadinya anti jedak-jeduk. Iya betul. Cuman sekarang karena itu yang wave-nya gede. Tapi gue tetap nggak pakai itu. Cuma kalau misalkan gue off-road ya. Off-road kalau off-road tuh skenanya gitu ya. Lagunya kayak gitu-gitu. Jadi misalkan kalau udah di acara, biasanya acaranya kayak gitu. Dan kalau yang nge-tag gue itu pakai lagu itu. Jadi kalau gue gak repost, gue gak enak sama yang bikin acara. Kalau repost, di story gue ada jedak-jeduk. Jadi dilema juga. Untung gue cuma tukang WhatsApp ya. Aduh. Kayak gitu lah. Itu yang gue rasain. Yang lu rasain. Nah kalau misalnya lu, ada gak misalnya pendapat lu pribadi atau teman-teman lu kayak gue nggak suka lagi lagu gue dijedak-jedukin, diganti aransemennya segala macam. Iya, pasti ada. Maksudnya cuman tapi kan kayak ya lu bisa apa sih? Lu cuma bisa lu bisa apa? Kayak kemarin siapa ya? Kayak Pusakata gitu. Bener. Bikin postingan kayak gitu ya sah-sah aja. Kalau buat gue sih sebenarnya itu resiko dari freedom of speech gitu. Cuman lu berani tanggung jawab nggak? Yang katro kalau menurut gue pribadi. Iya. Kalau habis itu ada klarifikasi. Kayak maksudnya gak semua hal harus dijelasin. Cuman lu berani tanggung jawab aja. Kalau gak berani tanggung jawab ya selamat ya. Itu dia. Iya kan maksudnya bisa jadi kan karena ada orang yang kayak misalnya. Kan sekarang apa ya lu kalau gue sih platform media sosial yang karena gue penggemar sepak bola. Jadi gue Twitter banget. Kalau pagi tuh gue pasti media sosial pertama yang gue buka tuh Twitter. Dan di situ kan tiap hari tuh ada aja keributan. Iya. Jadi kayak mungkin itu kulturnya kali ya. Kayak tiap hari harus ada hal baru yang diomongin segala macam. Tapi ketika lo udah kedalaman, ntar muncul klarifikasi atau apa. Itu kan kayak rutenya gitu ya. Benar. Terus juga kalau lo lihat keributan, kalau dia berhasil bertahan lebih dari 1 hari, mungkin itu eskalasinya naik ya. Kalau besok kan ada lagi yang baru kan. Tenang aja, pegangan aja, nggak semua harus klarifikasi. Oke. Tapi lu bilang tadi di sepak bola tiap hari ada hal yang baru gitu. Iya. Tapi hal lama yang MU dicengin kenapa terus-terusan gitu? 7-0 bos. 7-0. Gue penggemar Liverpool ya. For the record, mana kameranya? Kamu itu apa? Kameranya. Mana? Ya, cuma mana? Iya. Aduh. Hah? Kamu MU? MU. 7-0 bos. 7-0. Nggak usah dibahas lah. Iya. Cuman kan. Lu tahu kata namanya buruk. Lu mau neranginnya apa? Aduh, itu tidak multitafsir. 7-0 ya. Iya sih. Jadi tapi emang kacau sih. Maksud gue 7-0. Esteleranya 77 gitu. Maksud gue tolonglah. Tolonglah. Jago nih. Jago. Masuk. Makanya. Udahlah gak usah terjebak masa lalu. Gak apa-apa tuh sekali-sekali kan buruk juga bagian dari cinta. Nah itu dia. Gue juga cinta banget sama para warga. Makanya gue mau ngasih tahu buat lo semua jangan lupa follow Instagram kita di @MLDsport, YouTube MLDsport, Spotify dan Noise di MLD Podcast. Yoi. Nah tadi kita bahas-bahas kita ini enak nih merambah ke skena motor, bola. Nah gue pengen tanya nih sama Felix. Skena itu sebenarnya apa sih? Apa ya, ini bisa jadi gue salah, bisa jadi gue gak relevan atau apa. Tapi sorry gue potong. Lu biasanya kalau ngomong itu harus ada cemiwewe ya guys gitu. Kan lu anak WhatsApp. Gue gak ngerti cemiwewe. Correct me if I'm wrong. Gitu. Lu kan bisa ngebayangin, yang nonton kayak bisa ngebayangin muka kayak gini ya, ngomong cemiwewe. Sumpah. Ayolah. Oh gitu cemiwewe. Iya, correct me if I'm wrong. Gimana? Gue dulu pertama kali ketemu kata scene itu. Waktu SMP gue penggemarnya Pupen. Ada satu band rock hardcore gitu dari Bandung. Pupen. Arian 13, Marcel, Robin Malau sama. Tapi terakhir cuma tinggal Arian sama Robin. Nah, ada kultur Zin waktu itu yang apa sih Zin? Fanzine. Temannya Fansmate. Zin. Jadi misalnya lo dari rumah lo di mana? Gua di Kalibata. Dari Kalibata, gua anak Cinere. Lumayan jauh tuh.
di Kalibata nggak tahu ada apa. Terus kemudian gue kenal sama Sastra. Terus kayak Sastra cerita, di Kalibata tuh ada ini. Terus lu nulis. Dan kemudian itu jadi scene report gitu mas. Nah gue pertama kali kenal dengan kata scene tuh itu. Terus tongkrongan kali ya. Gitu kan. Jadi kayak dia tuh kata benda sebenarnya. Terus kemudian ya abis itu kan. Nah ini sebenarnya gue nggak tahu yang lain seperti apa, tapi gue familiar dengan komunikasi di scene hardcore metal. Bahwa kata scene itu dipergunakan sebagai penunjuk. Di situ tuh ada ini. Itu zaman blok berarti ya? Sebelum itu ini, ya. Pupen mati 2001. Gue pertama kali kenal 1996, 1997. Jadi emang ya itu tadi mungkin umurnya sama kayak scene lokal kita 30-an gitu. Nah, 30 tahunan. Terus ya udah itu katanya sebenarnya nggak pernah pergi. Makanya gue juga sebenarnya heran gitu kenapa jadi rame. Tapi lagi. Kan kemudian ini mungkin orang kurang kerjaan gitu, perlu topik baru untuk menghangatkan kehidupan yang Fana ini yang kata gini-gini aja gitu. Iya. Jadi ya benar-benar. Berarti skena itu serapan dari scene. Skena nggak ada kata bahasa Indonesia. Nggak ada ya, di KBBI nggak ada ya. Scene adanya, skena tuh apa ya dulu bisa di Google lah. Tapi yang apa? Maksudnya scene kali ya, scene per adegan gitu, scene. Tapi mungkin di Indonesiain jadi skena. Jadi skena. Mungkin kali ya. Dulu ada perdebatan. Bisa cocok logi. Bisa dulu ada perdebatan menggunakan skena atau kancah ya. Terus kayak maksudnya. Aduh, scene aja kenapa sih lo kayak bikin bahasa kan buat dimengerti. Bener. Terus ya udah. Tapi itu kan nggak pernah. Itu selalu dipakai bertahun-tahun. Cuman ini anginnya aja. Bener. Bahkan banyak media yang bikin cocokologi gitu kan, skena, sua, cengkrama apa gitu-gitu kan. Berarti lo bilang tadi kata benda gitu kan. Berarti ya setuju ya bahwa tongkrongan lah. Yang bahasa Indonesianya. Makanya scene atau tanda kutip skena ini ya bukan hanya di musik doang gitu kan ya. Ada skena aktor mungkin. Skena kopi. Suka gosip gak? Skena aktor. Skena aktor tuh gimana kayak lu segitu doang invoice-nya gitu-gitu gak sih? Kayak bukan masalah invoice ya. Tapi lebih kayak gini. Kok bisa sih lu gak nonton film ini? Kok bisa sih lu gak kenal aktor ini? Dia main ini loh. Dia yang ini. Kalau gue gak nonton kenapa? Gitu kan kadang-kadang jadi kayak ada yang gitu-gitu ada juga. Cuma gue kayak gak mau ambil pusing ketika kayak ada orang seperti itu. Maksudnya kayak ngejudge gue udah langsung kayak ya udahlah emang dia orangnya kritis aja gitu. Bener. Itu kita nyebutnya si paling gitu ya kan. Si paling bioskop ada tuh baru rame kayak kok lu ngantuk sih nonton Oppenheimer? Itu bagus banget ya kayak terserah kan mungkin selera dia Doraemon ya kan. Kita gak tahu kan selera dia musiknya apa film yang tentang komedi-komedian. Sementara Oppenheimer itu berat banget gak apa-apa. Ntar gue mau nonton. Tolong sediain waktu aku buat nonton bioskop. Nah, gue Berdi aja Berdi udah. Fix tidur, lu mandi kopi kalau bisa. Karena emang asam lambung. Sorry kita nyebutnya GERD. Aduh. Nah, skena. No comment. Skena film kayak gimana tuh? Kenapa jadinya? Sempet sih aku pernah ya ada. Aku kan anaknya tidak yang anaknya. Aku tuh jarang banget berkomunitas gitu loh. Sekalinya aku kumpul tuh sama yang aku beneran kayak senang gitu kan. Belakangan ini aku baru bisa kayak kumpul sama anak-anak yang seneng banget motor. Dan khususnya cewek-cewek gitu. Aku soalnya kan setiap motoran tuh kayak jadi minoritas banget. Cewek tuh selalu jarang dia main motor. Akhirnya aku kumpulin cewek-cewek. Nah ketika kayak kita udah ngumpul cewek-cewek bareng terus kayak kita ya dari komunitas itu kan kayak kita bikin acara gitu. Terus kayak gue main sama anak-anak sekarang yang menurut gue kayak pengetahuannya lebih luas dari gue. Terus jadinya kayak gue ngerasa kayak hal ini tuh yang harus gue pelajari lagi gitu loh di ketika kayak gue masuk lingkungan baru gitu. Nyambung gak sih? Gak nyambung ya? Nyambung banget. Jadi tipenya gimana?
kenalannya banyak, temannya dikit. Justru aku tuh gak punya teman. Iya kan? Justru aku tuh gak punya teman. Dan ketika kayak gue udah mulai kayak melakukan sesuatu, gue pengen berhobi, itu tuh beneran kayak selektif banget. Nah pas ketika kayak gue bikin komunitas, akhirnya itu gue kayak ngerasa oke nih kita harus punya sesuatu yang jadi bukan cuma nongkrong-nongkrong aja gitu. Akhirnya gue punya komunitas namanya Main Cantik. Main Cantik. Dan kita bikin beberapa acara kayak sebenarnya kayak yang pertama tuh Road to Kartini Day. Road to Kartini Day. Gue sama teman-teman itu bikin kayak kartinian kita pakai kebaya tapi kita bermotor klasik. Dan setelah itu kita bikin Main Cantik bersih-bersih. Pas ketika Jakarta lagi parah-parahnya banget polusi. Kita kan dikenal sebagai anak-anak motor gitu kan. Tapi kita semua bersedia bersepeda listrik di CFD sambil kayak ambilin sampah. Dan menurut gue itu sih yang bisa gue lihat itu adalah skena motor yang gue lu tekunin? Iya, itu sama teman-teman gue gitu. Sorry gue potong tadi kan. Nyambung gak sih? Nyambung. Soalnya gue kayak gak gitu paham banget tuh si skena-skena itu tuh. Lu malah movement lu bagus tuh, bukan cuman Thank you. Bukan cuman motoran doang kan, kartinian, bersih-bersih, sama yang ketiga menanam mangrove kalau gak salah. Enggak. Itu enggak, belum sempat. Gua menanam kebaikan gue. Menanam tolong sederhana. Ketupat dong tolong. Ini berarti insightfulnya dari kopi ternyata. Ya. Menanam kebaikan. Iya. Itu tapi terlalu ini stereotype cewek-cewek doang main cantik. Lu harus ajak Rudy Busi Anton Bengkel gitu-gitu. Maksudnya jangan biar makin luas banget. Jadi gak cewek-cewek doang. Tapi kan sebenarnya gue tuh kayak pengen biasanya kalau cewek di komunitas itu jadi minoritas, bener kan? Bener. Ketika kayak gue punya komunitas cewek semua, jadi yang cowoknya lu minoritas. Kok jahat sih? Gak apa-apa, gitu lah. Harus gitu emang, harus cobain. Gitu. Harus cobain. Kalau lu mah aman kalau gitu Kak. Oh dia aktor gitu, aman lu. Enak loh. Yes ya. Iya. Oke. Jadi kayak gue bilang tadi kan, misalnya ada yang stereotype kayak anak motor tuh ya jangan gabung sama circle itu doang gitu kan. Kayak harus inilah guyup sama yang lain juga gitu. Nah kalau di musik juga ada gitu tuh. Istilahnya sekarang lagi rame polisi skena. Gitu. Jadi polisi kayak lu tadi ya? Kayak gue tadi. Nah gue itu sebenarnya itu tadi. Gue geram juga sama orang yang mengomentari atau mempreteli gaya berpakaian gue. Karena gue jujur beli baju Motorhead, gue gak tahu itu motornya motor siapa. jujur sorry. Gue pakai kaos band tertentu, gue tahu satu lagu doang aja udah. Bahkan gue sorry nih ya kalau cupu banget ya. Kayak lebaran lu banyak sorrynya. Iya. Kiss gue tahu itu awalnya bukan band, itu film. Gue pikir poster film nih kayak Pulp Fiction gitu. Nah menurut lu apa polisi skena ini? Gue takut sama polisi. Ya gue tahu STNK lu udah mati. Cuman gini, bukan polisi itu. Enggak, STNK hidup. Yang mati? Pajaknya. Oke. Enggak apa-apa, gue mau ikut penghapusan denda pajak. Penghapusan denda. Harusnya lu bilang tuh yang mati keadilan di negeri ini. Nah, tapi lu kode-kode dong. Kan gue lagi minum nih. Enggak, jangan. Gue kena COVID 3 kali. COVID 3 kali. Oke. Hat-trick lu ya. I love you nakes. S3. Benar. Apa tadi? Sampai mana? Polisi skena. Polisi skena. Tanggapan lu soal polisi skena ini, kayak orang-orang yang kurang kerjaan aja. Kurang kerjaan. Kenapa sih nggak bisa? Kenapa sih mesti ngurusin orang gitu? Iya nggak sih? Kayak emang bisa jadi kegiatannya kurang banyak, mungkin jadi ngurusin orang. Oke. Padahal musisinya sendiri ya nggak masalah banget ya. Tapi serius deh, itu kalau kayak lo jadinya kayak internal jokes juga gitu. Kayak lo ngapain sih ngurusin? Kenapa lo pakai baju? Kayak tadi kan kayak cardigans, gue nggak apa-apa juga baju lo fansmade ya kan. Gue cuma nanya ini ngeprint sendiri apa gimana? Itu nggak apa-apa juga. Makanya
Itu dia. Sebenarnya lebih karena bagus juga, tipografinya bagus. Tipografinya Times New Roman ini. Iya. Jadi kayak kita pakainya itu kan. Maksudnya gitu, cuman kayak gitu kan. Maksudnya gak mau juga ngurusin lo pakai apa. Iya, gue mah banyak mau balas WhatsApp nih. Kalau boleh gue buka WhatsApp, buka WhatsApp, benar. Ya ini properti. Kalau gue kan lu tahu gue semusik itu anaknya. You name it lah. Halo Ucup Pop bisa gue terus Ucup gitu. Enggak, jadi kayak nyebelin enggak menurut lo atau kayak ya lu ya udah cuek aja. Maksudnya itu lagi-lagi itu salah satu yang mesti lo terima keberadaan ya. Ada juga benar, gitu. Benar. Maksudnya orang yang apa ya? Ya kurang kerjaan aja lah. Iya. Enggak apa-apa juga kalau itu membuat dia bahagia. Betul. Tapi ya, memang yang penting menanam kebaikan. Iya. Tapi, jangan kejulitan. Boleh lah kejulitan mah. Bumbu hidup lah. Oh bumbu ya. Oke. Jadi gimana harusnya? Kita bukan di check and recheck. Mohon maaf nih teman-teman. Kita jangan terlalu julid ya. Sama setuju sih gue. Memang ya gue juga itu suka mensatirin itu kan. Gue pakai ya gue speak up-nya dalam bentuk komedi. Gue pernah ini baru aja ya kurang lebih 2 bulan lalu gue sama Bang Semi. Dia podcast, gue benar-benar punya baju seringai kan. Gue bawa dari rumah gue. Bang boleh pakai ini gak bang? Kita bikin konten Polisi Skena. Terus gue bilang sebutkan 3 lagu seringai. Sama orangnya langsung. Jadi gue mau kayak nih Polisi Skena lu lihat nih. Dia aja cuek gitu. Malah dia ya thanks banget gitu. Maksudnya orang berarti menghargai band gue di luar musiknya. Di artworknya segala macam. Karena kan cuan juga. Iya gak sih? Itu. Cuan more. What cuan more? Cuan more. Benar. Nah, kalau misalnya di motor atau di lingkungan lu Kak. Kayak aktor, film, segala ada juga polisi gitu gak kayak? Ya itu yang tadi gue jelaskan itu kan memang. Kayak, polisi apa polisi skena nih? Polisi skena film. Kayak contohnya kayak. Apaan sih artis gede gak naik Alphard gitu-gitu ada gak kayak? Iya ada lah pasti ya. Kayaknya ada yang kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue sih kalau apalagi kalau itu kita udah dikonfront langsung ya. Itu kan gak enak banget. Cuma yang bisa gue lakukan, gue cuma bilang, oh itu bagus ya. Nanti deh gue tonton. Maksudnya itu juga, maksudnya gue berusaha ambil kayak, oh itu jadi referensi juga. Maksudnya gue gak menutup diri juga ketika kayak, oh itu gak tahu ya. Oh itu harus tahu ya. Jadi gue akhirnya gue nonton. Kenapa gue harus tahu gitu? Ya kayak gitu sih. Maksudnya kadang baper, tapi kadang itu gue ambil. Maksudnya kayak untuk ya memang gue nggak update juga. Jadi nggak apa-apa sih gitu. Iya. Dia nginfoin juga. Tapi bukan berarti gue telan mentah-mentah juga yang kayak. Oh berarti kalau nggak ngelihat ini tuh lo katro atau apa? Lo nggak mau sih. Jadi dinosaurus tadi, ya kan? Nggak mau punah. Iya iyalah. Gue punah biarin Tuhan yang ambil nyawa gue. Berat nggak? Jangan. Mampus. Kayak itu juga kan ada apa yang kemarin Wes Anderson tren. Kayak lu ngapain bikin tren? Lu nonton filmnya nggak? Gitu-gitu kan? Padahal ya udahlah itu udah ada template-nya di CapCut segala macam. Udah mainin aja lah gitu. Ngapain harus? Gila gue riset harus dulu. Repot-repot gitu. Maksudnya gue mau ini presiden harus nyalek dulu, harus jadi orang tersebut kan nggak juga kan? Wah ngeri nih nyerempet mulu ya tadi nih. Intel ya? Enggak. Skena apa yang serem? Nah tapi misalnya nih Poppy nih. Duh lu kasih 2 detik lah buat bereaksi. Masa kita gak ada reaksi. Iya. Gue sampai kayak udah lihat suaminya apa gimana. Lihat suami kayak jemput aku gitu. Cowok gak kuat. Iya terus. Iya. Berarti lu sempat mikir itu nyebelin sebenarnya. Cuman ya balik lagi lu pengen tetap kayak relevan lah ya. Jadi ada sih kayak ngapain sih lo kayak gitu gitu. Maksudnya kadang kan itu menyinggung perasaan orang lain juga gitu. Kan gue sempat kayak tersinggung juga kok gitu sih gitu. Cuma di sisi lain gue kan gak sering banget ketemu orang-orang kayak gitu. Jadi boleh lah di kehidupan ada yang kayak tajam-tajam kayak begitu gak apa-apa. Iya bener. Kadang butuh juga sih. Benar. Ibaratnya kayak anak skena kopi tuh kayak mau datang tuh kalau kopi shopnya ada kerikil-kerikilnya gitu kan. Biar kayak kita tuh gak rematik. Enggak maksudnya. Biar gak apa tadi namanya? GERD. Biar ada obatnya gitu.
soalnya kalau asam lambung naik kan tinggal diturunin gitu-gitu. Kalau GERD itu lebih ke jaksel lah. Jaksel banget kita itu. Coba ulang lagi GERD. Enggak gitu. Nah jadi kayak kalau misalnya skena motor ada gitu juga gak? Karena yang kita tahu kan skena motor kayak misalnya apalagi lu Vespa kan kayak solid banget, disetutin kalau misalnya mogok gitu. Ada juga gak ternyata? Sebenarnya aku kan bukan Vespa aja kan. Aku ada maksudnya kayak motor sekarang yang waktu itu lu lihat tuh gue punya Husky Varnas, Farpilen itu. Dan Karisma ya juga. Enggak beda. Beat ya. Nah ada juga sih kemarin aku sempat ngobrol ya sama suami. Ada salah seorang owner dari toko ini ya. Maksudnya kayak toko motor-motor besar gitu lah ya. Sorry boleh potong. Kan suami manggil oncom. Kalau kamu manggil suami apa? Cakwe. Oncom. Sorry. Oncom gitu. Kayak makanan pasar gitu. Oncom juga. Oncom juga sama gitu. Karena kita suka-suka saling ngenyek berdua. Benar. Mana lu com gitu. Hey, gitu. Kalau dia oncom kita oncem. Apa tuh? Oncem. Boleh lah, enggak, tapi boleh lah si Agan dari 5 yang jelek 1. Iyalah, aman lah. Masih humoris lah. Aman lah. Aman. Ngomong sama suami. Iya, kita sempat kayak ngobrol bertiga sama si owner si toko tersebut gitu ya. Dia juga kebetulan dari luar kota, bukan dari Jakarta. Pas ketika kayak dia buka di Jakarta. Kalau di kota ya dia sebelumnya misalkan di Bandung gitu ya. Itu mah kan kayak guyup ngumpul dan kayak enggak yang lu mau pakai motor besar enggak mesti kayak setiap hari Minggu doang. Lu bisa buat pakai daily pas kerja. Sampai pas ketika kayak kalau San Mori si orang tersebut tuh kayak sampai diliatin motornya selampu motornya. Wah, ini lu pakai KW nih, masa sih kayak gini, kayak gue dong gitu. Itu beneran dipraktekin, itu sampai segitunya. Dan sedih loh aku ngeliatnya. Dan dia juga jadi pressure gitu loh sebagai kayak dia kan jualan motor besar. Terus di sisi lain sampai se-outfit. Lo kalau pakai motor besar tuh helmnya kayak apa. Terus celananya gimana, harganya berapa. Sampai lampu KW aja, masa Harley lo gak boleh pakai lampu KW. Serah gue dong duit-duit gue gitu kan. Ya kan. Bener. Itu aneh itu sih. Motor lu Harley, jaket lu Honda ya. dari dealernya lagi gituin kan. Ya begitulah, pakai helm TCX gitu ya. Jangan bener. ya. Harus semua Harley. Di jalanan cuma satu yang minggir. Apa tuh? Jaket anggur merah. Semua orang pasti dilihat, bang dapet di mana jaketnya bang? Emang ada. Gue ada lagi bagian dari sampel gitu. Sampelnya. Boleh gak sih ngomongin ini? Aman karena Felix emang karyawan dulu. Jadi dia dapat sama ininya dulu. Gue dapat kaos. Kaos itu gara-gara kita beli minuman tersebut disinkronize. Jadi dapat itu. Dapat merchandise kaosnya. Orang nyari-nyari kan di apa marketplace nggak ada. Itu. Jadi kalau misal lu nge-print dong. Kalau jadi gini, jadi kalau nggak fans made, samplingan ngomongnya. Iya. Sorry ya guys, kita nggak nyebut kata bootleg ya. Sorry, kita nggak kenal itu apa bootleg, samplingan. Iya. Berarti ada juga ternyata ya. Ada banyak. Benar. Aku sih kagetnya pas itu. Tapi kalau kebetulan di aku ya. Kita off-road juga nggak yang kayak gitu-gitu banget sih. Misalkan baju lo apa, biasanya kan kalau jersey itu harus matching atas bawah. Bener. Dulu gue awal waktu kayak gue belum bisa beli jersey mahal, gue pakai juga belang bentong. Dan gue juga nggak masalah motor masih sewa apa-apa segala macam. Cuma ternyata semakin kesini yang kayak ternyata jersey harus sama. Kenapa sih harus sama? Ya, biar enak aja dilihatnya. Tapi kalau orang yang kayak belum bisa beli yang sama gimana? Ya terserah. Dia mungkin dapat hibahan gitu. Nih itu helmnya. Aja udah alhamdulillah gitu. Ini bajunya. Gitu. Udah belang-belang dah gitu. Jadi gak usah ambil pusing sih menurut gue. Fokusnya sih, kalau menurut gue fokusnya dibalikin ke diri lo sendiri gak sih? Ketimbang kena pressure orang. Berarti emang apa ya, balik lagi kayak ya sebenarnya orang aja yang suka ngejudge gitu. Kalau kita kurang kerjaan. Wah, gue suka sih itu kata-katanya, kurang kerjaan. Tapi gimana dong Indonesia? Bubur diaduk sama enggak aja diribetin. Itu mungkin bukti paling nyata bahwa kita perlu lapangan pekerjaan. Itu ya, kayak makan nasi padang pakai sendok 4 tangan aja sampai sekarang itu kan, dari zaman dulu. Kita kurang kerja. Gitu sih. Kalau lu
kerjaan lu oke, segala macam kayak skip gitu kan harusnya. Iya, tapi bercocok tanam lah kalau bercocok tanam, mangrove. Butuh aktivitas ya. Butuh aktivitas. Jangan mangrove lagi dong yang lain. Oke, iya. Tadi udah monstera, mangrove, coba tebak yang ketiga apaan? Nah, janda bolong. Nah, tapi anjing punya lagi. boleh. Lu bilang tadi aktivitas kan. Nah, gue juga mau ngasih aktivitas nih buat para warga. Jangan lupa follow Instagram kita di @MLDsport, YouTube MLD Sport, dan juga kita ada podcast di Spotify dan Noise MLD Podcast. Stereotype, skena apa yang pernah lu dapet? Kayak misalnya Poppy tadi kan kayak, helm lu ini ya, lampu lu kawil ya gitu. Kalau lu pernah gak, Lix? Apa ya? Stereotype skena yang kayak... Nggak tahu sih, gue kayak dikatain sering. Gimana dikatain? Dikatain. Jadi gue biasanya suka, jadi salah satu yang bagian paling gue nikmatin adalah kemampuan gue untuk ngomong apa adanya. Jadi kadang-kadang misalnya kayak tadi gue bilang, joke lo dari 5, 4 oke, 1 jelek nih biasa aja kan. Tapi kemudian suka kalau di Twitter suka di reply sama anon gitu. Iya, terus udah gitu kan gue gak tahu, gue bilang aduh ntar deh ngomongnya, gue mah selalu mau diskusi kok, cuman kalau gue gak tahu lo siapa, gue gimana diskusinya gitu. Diskusi sama Ava Telur ngapain? Iya kan, anon-anon yang kayak follower gitu, cuma 2 netizen tot mah susah. Netizen bontot. Bener. Boleh ya? Boleh dong. Netizen total banget nge-head orang-orang kan. Iya. Jadi maksudnya kayak SJW gak sih itu bisa dibilang? Apa? Gak tahu ya, oke. Lu banyak terminnya lu kayak negara bener deh. Pusing gua. Harusnya ada glosarinya tadi nih. Iya. Sebelum syuting, lu kasih tahu ini. Jadi gua ngerti gitu. Ngerti dulu ya. Boleh nambah gak? Gue kurang paham ya gitu. Iya, nanti kita yang discuss kan. Iya, namanya discuss. Iya, discuss. Boleh WhatsApp kamu? WhatsApp kamu. Apa yang lu pernah yang kayak lu paling ingat kayak lu ya mungkin ya diserang anon? Sebenarnya kalau menurut gue kayak berapa mungkin 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Gue ngobrol sama satu teman gue, kita berdiskusi tentang tuker-tukeran komen tentang rute bisnisnya Agnes Monica. Oke. Terus ternyata jadi lumayan tanpa masuk ke detail, intinya orang banyak yang menangkap kalau gue dan teman gue menjelekkan Agnes Monica. Itu kayak banyak gitu fans-fansnya. Laki-laki. Betul. Kalau Korea kebanyakan perempuan, ini laki-laki. Terus gue yang kayak, wah orang ngebelainnya segitu banget. Ini dapat apa ya dari ngebelain? Lu kayak nggak bisa ngelihat orang ngobrol ya? Oke. Ya kan biasa banget kan, misalnya kayak baju lo kayaknya bagus di lo. Kalau satu size lagi lo gombrong kayak oversize. Oke nih. Itu kan biasa aja. Bener. Kayak ini teman gue Kiki, dia nonton ke konser Blackpink, dia nyebut ini satu personilnya kok lemas gitu. Maksudnya kan dia sebagai performer kayak ya kalau lu ada masalah keluarga atau lagi capek ya harus profesional kan, ibaratnya dia ini gak sih, dia ya kayak lu bilang tadi ngomong sebenarnya dalam tanda kutip jujur aja atau belak-belakan aja gitu, cuman banyak yang gak ini. Ujung-ujungnya iri bilang bos. Gitu capek deh. Bener. Gak mau jadi Agnes Monica mau kurang tidur. Mana kita suka tidur. Iya. Gitu-gitu lah. Maksudnya kayak lo kalau mau freedom of speech ya tanggung jawab aja. Cuman kadang-kadang ya emang capek gak sih? Atau mungkin lo berdua yang resiko popularitasnya lebih besar. Suka mengalami itu dihujat orang. Kalau pernah dihujat? Kalau gue pernah dihujat, pernah aja sih. Gue ngonten juga kan sama stand up. Nah gue itu nggak tahu ya ini kontennya private apa enggak? Beda dong. Enggak ya NSF. Kan gue fansmate bukan only fans. Nah tapi misalnya. Itu seru juga loh. Kapan-kapan kita harus bahas. Iya. Boleh ya. Boleh. Kita bahas ya. Cuma ada gue. Apa yang ada gue. Jangan. Ini 2 arah. Laki-laki ada, perempuan ada. Oh gitu. Ada scene-nya. Ada scene-nya. Iya. Boleh. Kita nanti tukaran link Discord ya. Discord apaan ngomong-ngomong? Pura-pura gak tahu. Itu lagi. Kayak Clubhouse. Kayak kita ngobrol gitu kayak Zoom meeting lah sebenarnya, tapi kita ngobrol bisa open cam atau enggak gitu. Dihujat tadi gimana sih? Dihujat gara-gara lebih ke ini sih. Gue kan jokes stand up gue
yang gue oke banget itu ada yang 10 menit lah. Nah, jadi gue sering pakai itu di beda panggung. Oke. Terus dihujatnya kayak, di apaan lu? Ketukar. Oh ketukar. Bener. Makasih ya. Wah bagus dia menyelamatkan nih. S3 nih ngomong-ngomong pakai APD lagi. Nonton aja. Switch-nya gampang ya. Bener. Terus. Nah jadi gue dihujatnya itu. Beat lo 10 menit. Iya. Terus kayak, wah ini mulu nih beat lu, ini mulu ini lu. Gak kreatif segala macem gitu-gitu. Nah gue dihujatnya seperti itu. Padahal ya oke sih gue mengakui. Cuman kan kadang bedanya musik sama stand up tuh kadang gitu ya. Kita tuh kalau musik ya memang sing along bisa dibawa kapanpun dan dimanapun. Orang malah makin sering makin wah ini enak nih. Kalau stand up kan element of surprise-nya udah gak ada lagi gitu-gitu. Lu lagi mojok terus dibacain penonton mau berantem mendingan. Pernah gue, gue bukan penyanyi kenapa sing along lu. Jadi jokes gue dinyanyiin gitu. Nah gue itu, kalau lu? Gue beberapa kali terlibat di diskusi langsung gitu ya. Kalau jadi ada yang ini band penggemarnya banyak banget. Oke. Yang datang ke diskusi itu banyak banget. Oke. Termasuk elemennya kiri kanan ada yang bahas musiknya, ada yang bahas body shaming dan segala macam gitu. Intinya banyak bumbunya lah. Tapi giliran ketemu langsung tuh nggak mau ngobrol. Nggak bisa. Itu kan kayak ya itu fenomena gitu. Cuma maksudnya kayak, wih lucu juga ya. Kayak gitu-gitu harus lo. Benar. Walaupun kan bisa ngomong langsung lebih enak ya daripada pakai jempol. Iya benar. Itu Ayah Rojak pernah mendatangin yang akhir Ayu Ting Ting di Polewali Mandar. Dan benar. Jauh lagi Polewali Mandar terbang pakai lanjut lagi. Cuman dia mau ngasih ini kali ya, apa punishment yang kayak, ya lu kalau nge-hit gue beneran mampu kok nyari lu gitu-gitu kali ya. Jadi berdampak ya si jempol warrior tadi itu jadi kayak nahan ketikannya. Karena memang harus ada yang kayak gitu-gitu juga sih. Gitu. Karena kadang oke lah kalau ke kita doang nih. Ada ke keluarga, ke orang tua nyangkut-nyangkut kayak gitu banyak. Kayak gue dibilang kayak good lookingin orang tua lu daripada lu ya sorry gue itu sakit gue dengarnya. Jadi gimana menurut lo undang-undang ITE? Enggak ya? Oke. Kayak gitu nanya. Itu buat Jeffrey Nicole aja yang bahas. Ya, lagi aktif dia demo-demo dia lagi aktif. Gue pikir lu suka nyinggung yang itu juga. Apa? Enggak? Ya. Maksudnya I love you gitu. I love you. Sarangnya. Bener. Crash Landing on You gimana? Enggak, gue gak nonton. Enggak, gue cuma tahu ini sarangnya udah setitik itu aja. Gue gak nonton Korea juga. Gak nonton juga? Enggak. Oke, berarti kan sebenarnya ada misleadingnya di skena itu sekarang hanya ke fashion doang tuh. Ibaratnya yang kayak tadi gue bilang pakai piercing, dogma segala macam tato. Lu pernah dapet ini gak Pop? Kayak skena banget teteh ini gitu-gitu. Kayak lu tadi pas siapa ya pas tadi gue datang gitu kan? Maksudnya kayak tadi gue ngomong sama siapa ya? Sama kamu sama Gilang ya? Itu Rustam. Rustam Gilang. Oh Gilang ya. Nama Genzi apa sih? Gilang ya. Michael, benar. Kayak maksudnya kayak kalau dari penampilan gue lupa deh. Kayak kemarin juga sempat Poppy penampilannya skena banget. Padahal gue tuh biasa aja. Gue pakai baju yang gue seneng banget. Sebenarnya dari dulu gue kayak gini-gini aja. Benar. Mungkin kayak kalau sekarang kayak lebih terlihat. Maksudnya kayak anak skena musik, skena apa, penampilannya lebih kayak terlihat tuh jadinya kayak dicapnya skena tuh penampilannya gitu. Bener. Padahal ya memang gue gini-gini aja gitu. Maksudnya nggak skena banget juga. Dua kena. Garing udah. Gue pulang ya. Belum datang ojolnya. Benar. Nah kalau misalnya lu, Vel kan tadi orang itu misleadingnya ke outfit fashion. Nah padahal menurut lu skena itu apa sih? Maksudnya kayak skena itu ya pelakunya. Misalnya kalau di musik itu tadi kayak videografernya, tukang rigging itu termasuk ruang lingkup skena tadi. Kalau di kopi barista, tukang yang naruh kerikilnya gitu-gitu gimana menurut lu? Sebenarnya apa ya? Bingung juga gue. Tapi mungkin si semestanya kali ya. Ada yang penggemarnya, ada pelakunya, ada orang-orang di ekosistemnya. Ya orang-orang yang terlibat kali ya. Bahkan diri lo pun sebenarnya ketika lo mengambil peran sebagai konsumen gitu, bisa jadi lo mengambil peran di situ.
Kayak misalnya lo yang orang suka kelewat ya, lo tuh sebenarnya ngasih dapur seniman ngebul lagi dengan beli baju, gitu, beli karya, beli tiket. Beli itu tiket. Kan sebenarnya juga tuh orang hidupnya dari lo. Iya. Gitu sih. Kalau jadi menurut gue ya itu semestanya aja. Cuman terserah juga orang mau ngasih pengertian apa, karena ya gak ada yang baru. Dia juga dulu ntar ujung-ujungnya yang paling males lu tau gak Ban kayak gitu. Duh gue udah gak musik-musikan lagi, ngurus keluarga. Itu gue suka ketawa tuh kayak gitu tuh kayak. Iya. Oh iya kayak gak apa-apa, makasih ya atas ininya. Humornya. Tapi banyak kan. Maksudnya yang kayak umur segini masih ke gigs, cari kerja yang bener lah. Aduh banyak banget. Iya. Padahal kerjaan kita mah bener ya. Bener gak kerjaannya? Bener banget. Ini kerjaannya bener semua. Bener. Dia gak tahu aja kalau masuk campaign berapa. Nah tapi iya kan. Kadang temponya. Suka gak bener. Iya itu. Tapi yang ini bener nih. Wah bener banget. Hamin 5 jam masuk. Jadi tuh. Iya. Boleh ambil langsung. Iya. Berarti itu ya, maksudnya emang fenomena aja ya. Iya, maksudnya kayak udah ngapain di ya terserah sih kalau lo mau ngeributin segala macam. Iya. Karena kayak tadi misalnya gue mencoba merespon dandanannya skena banget. Iya. Gue sih nanya aja kayak lo kalau dandanannya misalnya lo pakai celananya harus skinny gitu. Skinny. Emang semua orang cocok pakai skinny. Ya maksudnya kalau lu nggak nyaman buat apa ya? Bener. Apa harus cargo pants? Kayak Dogmart ya. Dogmart kan pas awal pasti sakit ya. Beauty is pain. Sampai harus tracking dulu. Iya kan kayak harus lo pakai Hansaplast di belakang tuh. Gue sampai hari ini ada satu Dogmart yang nggak berhasil luas. Oke. Iya itu kan sebenarnya kayak gue gak nyaman nih akhirnya gak gue pakai kan. Itu kayak ya mungkin sama kayak kalau fashion lo sampai semua harus lo ikutin sih. Selamat ya modalnya gede lo itu investasinya. Benar. All the best. Iya. Seenggak nyaman apa? Emang gak pernah diomongin baik-baik gitu? Bisa. Gue bisa menjaga hubungan. Bisa ya gue kebanyakan yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja ya? Oke. Yang gak baik 20% lah. Selebihnya aman. Iya. Tapi memang ya itu lagi, maksudnya balik lagi misleadingnya itu bukan cuma di fashion. Makanya gue juga suka tuh bikin satir-satiran bahwasanya kayak anak skena tuh harus pakai outfit ini, pakai ini gitu-gitu kan. Padahal ya gue pengen ya modalin dong, harusnya gituin, modalin dong. Balikin kayak gitu. Harus tahu musik ini segala macem. Padahal ya memang ya skena itu ruang lingkup, ada orang yang bekerja di belakangnya, struggling ya kan. Nah untuk mendukung itu ya balik lagi tadi kayak misalnya di musik kita beli kaosnya. Kalau misalnya di perfilman apa nih kita caranya untuk mendukungnya Pop? Ya nonton filmnya. Oke. Pastinya gak bajakan. Terus di sisi lain juga ya diapresiasi ya kayak pemainnya gitu kan. Oke. Selebihnya itu sih. Berarti bajakan kayak tolong anak kos yang nonton di LK21. Jangan minta gratisan gitu kan kadang-kadang. Maksudnya kayak teman-teman atau apa gitu. Kalau memang lo mengapresiasi sutradaranya atau teman-teman lo yang main film atau apa. Ini dong gratisannya. Premier dong. Ya gak apa-apa sih kan kita juga setiap talent ada jatah premier. Cuma kan kadang-kadang kalau ya lo minta gratisan. Lo sebenarnya mau nonton film gue. Beneran pengen nonton atau kayak cuma selewat doang gitu. Jadi yang penting lu pengen nonton gratis gitu sih. Itu dia. Ya minimal kalau lu beli tiket kan, lu bisa kayak kasih keuntungan balik buat yang bikin film gitu. Kayak gitu. Sama kalau catatan gua paling tolong dong baju film tuh jangan gede-gede logonya gitu biar kita pakai kemana-mana tau kan kayak entah kenapa kaos premier film tuh template-nya sama gitu doang. Tapi merchandising film belum digarap maksimal kan. Nah gue ngelihat itu waktu itu Iqbal filmnya lupa gue yang mencuri Raden Saleh itu bagus banget, dia bentuk oversize terus ada kayak was vintage gitu. Nah ini nih kalau dijual gue mau pakai nih gitu. Lo itu datang premier? Apa? Enggak, gue ngelihat dia promo dengan dia salah satu highlightnya itu yang kaos dia itu. Nah sementara yang lain kan kayak ya mungkin ya lo juga banyak kaos jangan lu pakai mungkin kan di lemari.
Gue ngumpulin dulu dari dulu film-film gue itu kaosnya sama gitu ya. Kan? Gue lupa mereknya apalah pokoknya dari zaman dulu. Cuma ya udah gitu aja, cuma bisa jadi koleksian aja. Iya, kayak template desainnya kayak ya apa flyer-flyer kabupaten tau gak lo kayak. Coba-coba deh yang logo ikonik kayak A24 gitu misalnya. Bener. Atau Pulp Fiction, ya kan. Terus kayak Rambo, nah gitu-gitu. Terus kenapa harus Rambonya ke gue? Daripada nah tapi gini nih, balik diulang. lagi. Diulang tuh diulang gimana lagi tuh. Nah ini ulang tadi lagi. tuh, kayak gitu gue sering dapet tuh. Diulang gitu. Gue merasakan langsung akhirnya. Ya. Dan gue pengen nanya lagi nih, buat pesan-pesan lu berdua nih. Ke orang-orang yang kayak pejabat pesan-pesan. Message maksudnya buat teman-teman yang pengen berekspresi tapi takut dibilang si paling skena. Menurut lu gimana? Cuek aja sih. Cuek aja. Karena lo pakai duit lo sendiri juga buat mencukupi kebahagiaan lo. Lo nggak perlu approval dari orang lain untuk jadi seperti apa dan gimana. Jadi diri lo aja lah, walaupun itu terkadang susah ya, cuma kayak gak usah mikirin komentar orang-orang yang gak enak di lo, itu aja sih. Oke. Nah kalau lo? Kalau gue ada satu tips yang sampai hari ini masih gue lakuin. Jadi gue datang ke pertunjukan itu sering udah nggak kehitung lah jumlahnya karena banyak banget gitu. Tapi gue selalu datang ketika gue punya alasan mau nonton bandnya. Jadi gue nggak pernah tuh nyaris nggak pernah. Kalaupun ada pasti dikit banget yang courtesy invitation gitu. Jadi misalnya datang dong ke acara gue, yang main siapa, si A, si B. Gue udah sering, ya udah. Ntar kalau gue nongol ya berarti gue tertarik. Kalau enggak ya berarti enggak dulu gitu. Nah cuman maksudnya titik itu membuat gue selalu berpikir fokusnya ke lo nyaman apa enggak dulu sih. Karena kalau misalnya lo mau melakukan itu apapun alasannya dan lo bahagia ya balik. Mungkin sama yang kayak Poppy bilang ya hidup-hidup lo, cerita-cerita lo. Asam lambung. Itu bener. Dompet koyak dalam lo ya. Setuju. Kayak misalnya konten kreator gitu. Kayak lu mulai aja dulu kayak takut dicengin. Dia apaan sih cringe gitu-gitu kan. Kayak ya semua mulai dari. Gue ada satu yang gue suka bercandain gitu. OTW terus aja. Nice. OTW terus aja. Terus. Kapan nyampenya gak tahu. Jalannya terus. Jadi kayak balik lagi ke teman-teman. Itu tadi pembahasan itu soal skena. Jadi buat yang mungkin misleading ya terserah dari lu nya, kayak lu mau nanggepin apa ya, mau tanggapan lu soal skena berubah apa enggak itu balik lagi ke diri lu. Jadi diri lu sendiri, cuek, bodo amat, karena balik lagi lu yang akan nikmatin semua apa hasil jeripaya lu. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat narasumber kita di sini. Jangan lupa follow Instagram kita di @MLD Sport, YouTube MLD Sport. Jangan lupa lu nyalain loncengnya dan subscribe juga di Spotify and Noise MLD Podcast. And get yourself inspired by MLD Sport.